Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Nah, selanjutnya kita akan belajar soal conditional statement atau if else di sini. Nah, ini juga penting karena ini nanti untuk mengatur jalannya codingan kita gitu. Misal gini, kita punya nilai, kita punya variabel nilai, itu angkanya 85 gitu. Nah, kita mau bikin satu rules gitu, atau satu peraturan. Dimana kalau misal nanti nilainya itu lebih dari 90, itu nilainya A. Kalau nilainya di antara 80 sampai 90, itu nanti B. Selain itu, nilainya C gitu. Nah, ini kita bisa bikin aturannya seperti itu. Kita coba run aja ya. B di sini. Karena apa? Ayo kita cek. Kondisi pertama. If nilai lebih dari 90, apakah 85 lebih dari 90? Pasti enggak ya. Berarti dia harus masuk ke kondisi kedua atau peraturan kedua. Di mana peraturan kedua itu dia akan mengecek apakah nilainya lebih dari 80 atau tidak. Kalau misal dia lebih dari 80, dia bakal ngeprint grade-nya B. Nah, nilainya berapa? Nilainya 85 ya. Berarti dia lebih dari 80 kan? Berarti nanti hasilnya adalah grade B. Benar kan? Grade B di sini kan. Coba kita ganti nilainya jadi 60 ya. 60 itu kan berarti kurang dari 80 kan? Berarti nanti hasilnya adalah grade C atau lower di sini. Coba kita jalankan ya. Grade C atau lower di sini. Jadi nilainya di sini. Terus kalau misal nilainya kita ganti ke 91. 91 ini kan dia lebih dari ini kan. Ayo kita coba cek. Tuh, benar kan? Ini adalah conditional statement if else, di mana kita bisa memberi aturan di mana nanti output yang kita dapat sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan di sini. Ini untuk conditional statement atau if else. Untuk penulisannya cukup mudah seperti ini ya. If, else, if, atau else. Nah, kalau misal mau dibikin lebih advance lagi, kita bisa lakuin seperti ini. Kita bisa tambah nilainya lebih dari 70, berarti dia dapatnya C. Kita bisa tambahin lagi, misal ini 60, ini jadi D, ini E, gitu. Kita bisa lakukan seperti ini. Misal nilainya itu adalah 67. 67 itu berarti nanti dapatnya D ya. Coba kita cek. Ups, ada error lagi. Ups, nah D di sini. Kita bisa bikin lagi di atas 50. Ini ganti E, ini ganti F gitu. Kita jalankan lagi. D. Masih D ya di sini ya. Kita coba ganti ke 51. 51. Pasti nanti hasilnya E di sini. Ups. Nah, E. Kita ganti ke 49. 49 kan pasti di bawahnya 50 kan. Artinya nanti dia masuknya F di sini. Yep. F di sini. Untuk sintaksnya, awal-awal kita harus pakainya if. Terus di akhir kita pakai else. Nah, di tengah-tengah kita bisa pakai elif di sini. Atau kalau misal kita mau pakai if else doang tanpa pakai elif, kita bisa hapus ini. Jadi tanpa elif gini. Jadi rules-nya cuma ada 2, antara nilainya 90 atau lainnya gitu. Nah, selamat teman-teman sudah belajar conditional statement, di mana kita pasti bakal pakai terus conditional statement ini ketika ngoding Python nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur data. Di struktur data ini kita punya 3 struktur utama.
list, tuple, sama dictionary. Apa itu? List adalah satu tempat untuk menyimpan banyak data di mana urutannya itu bisa berubah-ubah atau namanya itu adalah mutable gitu. Ini berbeda dengan struktur kedua yaitu tuple. Tuple itu mirip sama list, kita bisa menyimpan banyak data di situ. Nah, cuman kalau tuple dia itu urutannya tidak bisa dirubah atau namanya immutable di sini. Jadi list itu urutannya bisa dirubah, kalau tuple urutannya tidak bisa dirubah. List itu mutable, kalau tuple itu immutable. Nah, ini untuk list sama tuple. Nah, kita ada lagi yang namanya dictionary di sini. Nah, dictionary ini itu adalah koleksi pasangan key value. Ini kalau misal kita analogikan itu sama seperti kamus ya. Kamus, misal kita punya kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Artinya, di kamus itu ada kata dalam bahasa Indonesia dan ada juga translate-nya. Kata dalam bahasa Indonesia itu adalah key-nya di situ. Dan translate-nya di bahasa Inggris itu adalah value-nya. Contohnya, ada kata pergi. Itu sebagai key di situ. Nah, value-nya apa? Value-nya itu adalah translate-nya. Go. Key-nya adalah pergi, value-nya adalah go. Itu analogi sederhana untuk dictionary, di mana kita bisa menyimpan key value di struktur data ini gitu. Nah, ayo kita coba cek contohnya. Misal untuk list. List kita masukkan ke satu variabel ya di sini, di mana kita bikin satu variabel namanya fruits atau buah-buahan, di mana ini kita punya 3 value, di mana value-nya ini adalah string ya, seperti yang kita bahas di awal. Value-nya itu ada 3, apple, banana, mango di sini. Ini adalah sebuah list, di mana list ini mempunyai 3 item, di mana itemnya itu isinya adalah apple, banana, sama mango. Nah, karena dia mutable, kita bisa rubah-rubah nanti urutannya. Dan selain kita rubah urutannya, kita bisa tambahkan nilai baru di situ. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pakai fruits.append seperti ini, terus masukin value yang mau kita masukin di sini. Jadi kita sudah punya 3 values di sini, terus kita masukin lagi value yang lain yaitu orange di sini. Jadi nanti ketika kita melakukan 2 line kode ini, nantinya si fruits ini nanti bakal punya 4 item, yaitu apple, banana, mango, sama orange gitu. Ini adalah list. Terus kita masuk ke contoh di tuple. Tuple itu cukup sederhana, misal kita punya variabel namanya coordinates di sini. Nih, coordinates itu punya 2 value di sini, 10 sama 20. Ya udah, ini bakal konsisten seperti ini aja untuk struktur data ini, yaitu tuple. Selanjutnya, itu ada dictionary. Ingat ya, tadi dictionary itu analoginya adalah kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, di mana bahasa Indonesia itu jadi key-nya, dan value-nya itu adalah bahasa Inggris. Nah, tapi di sini, kita bisa lakukan, di sini, kita bisa bikin key sama value-nya itu benar-benar fleksibel. Contohnya gini, saya bikin variabel namanya student. Nah, student ini saya akan masukkan key sama value-nya seperti ini. Key-nya adalah name atau nama, value-nya adalah John atau namanya adalah John di sini. Nah, ini adalah satu key value. Dictionary ini kita bisa masukkan banyak key values di sini. Misal di sini saya punya name, isinya adalah John. Nah, saya mau tambahin lagi nih, yaitu age di sini atau umur ya. Nah, age di sini adalah key-nya. Dan saya mau kasih age itu value-nya sebesar 20 gitu. Jadi student ini dia punya 2 key dan values. Nah, di sini saya bisa tambahin lagi. Misal address. Misal address-nya itu adalah di Indonesia. Nah, berarti variabel ini, dictionary ini sekarang punya 3 key values. Pertama adalah name, kedua adalah age atau umur, ketiga adalah address. Dan saya bisa tambahkan banyak sekali key value nantinya. Nah, itu adalah pengertian list, tuple, dan dictionary. Nah, selanjutnya adalah sintaks penulisannya. Kalau untuk list, penulisannya kita bisa pakai kurung bracket seperti ini. Kurung bracket dan nanti harus ditutup sama kurung bracket lagi seperti ini. Ini untuk list ya.
Nah, untuk tuple itu bisa pakai kurung seperti biasa. Seperti ini ya. Nah, untuk dictionary itu kita harus pakai kurung kurawal di sini. Ini kurung kurawal ya. Kalau misal kita zoom, coba kita cek. Nah, ini kan kita pakai kurung bracket nih. Kalau ini kita pakainya kurung biasa, ini kita pakainya kurung kurawal. List, tuple, sama dictionary. Selamat teman-teman sudah belajar struktur data di Python.